warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Saya Heri Santoso. Saya ingin berbagi atau sharing cara membuat larutan atau biang eco farming yang benar. Di sini yang perlu kita siapkan adalah pelarut ya. Kemudian eco farming sendiri. Kemudian ada gelas ukur, ada corong dan saringan. Untuk melarutkan eco farming menjadi biang eco farming bisa menggunakan larutan air tetes tebu atau air kelapa, air biasa ataupun air hujan. Hindari penggunaan air pump. Boleh juga menggunakan air biasa yang dari sumur asalkan terbebas dari kontaminasi zat kimia berbahaya. Bisa juga menggunakan air mineral aqua ya. Untuk penggunaan larutan yang menggunakan air tetes tebu dan air kelapa, ini sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mikroorganisme di dalam eco farming. Apabila menggunakan air mineral biasa, maka sebaiknya apabila tidak segera digunakan eco farmingnya untuk pemupukan, maka jika ingin disimpan untuk waktu yang cukup lama, bisa ditambahkan dengan gula aren sebagai nutrisi atau zat pakan bagi mikroorganisme di dalam eco farming ini. Satu cup eco farming ini itu setara dengan 1 ton pupuk kandang. Jadi bisa jadi 20 tangki hand sprayer ukuran 17 sampai 20 liter ya. Jadi satu box ini, satu kotak, satu cup ini itu bisa digunakan untuk lahan seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi ya. Dan di dalam eco farming ini terdapat kandungan yang pertama adalah 13 unsur hara komplit ya. Ada unsur makro, sekunder dan unsur mikro. Kemudian yang kedua terdapat mikroba aktif ya, super aktif. Dan yang ketiga ada ZPT, zat penumbuh tanaman. Kelebihan daripada memakai pupuk eco farming atau pupuk organik eco farming ini adalah jika digunakan terus menerus ya, maka tanah jadi terurai, gembur, makin subur, tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Karena apa? Tanaman akan tumbuh lebih sehat dan mempunyai imunitas atau daya kekebalan yang tinggi, sehingga dia akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Sedangkan penggunaan pupuk kimia secara terus menerus maka akan menyebabkan tanah bisa menjadi keras, zat asamnya tinggi, unsur hara hilang, mikroorganisme menjadi mati. Jadi hindari penggunaan pupuk kimia terus menerus karena justru akan merusak tanah. Sebaiknya kita pergunakan pupuk organik eco farming karena lebih aman, terhindar dari zat-zat kimia berbahaya. Dan hasil daripada tanaman, buah maupun sayur yang kita makan tiap hari akan terbebas dari zat-zat kimia berbahaya. Sehingga apa yang kita makan itu lebih aman, akan memberikan kesehatan pada tubuh kita. Berikutnya adalah manfaat eco farming. Yang pertama adalah menghemat ongkos pemupukan. Pemakaian pupuk lain hanya 25%. Bahkan bisa bertahap 100% organik tanpa kimia. Yang kedua, masa panen menjadi cepat. Yang ketiga, menetralkan zat asam pada tanah dan menyuburkan tanaman. Yang keempat, mengurangi kerontokan bunga dan memaksimalkan buah. Yang kelima, memperkuat tanaman dan merangsang pertumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, biji, sampai buah ya. Yang keenam, memperbanyak anakan tanaman dan tunas baru. Yang ketujuh, mengatasi penyakit keriting, bule, layu daun, busuk buah, buah kerdil, dan lain-lain. Yang berikutnya, yang ke-8, mengatasi patogen yang merugikan disebabkan spora atau cendawan yang ada di dalam tanah.
dan eco farming ini mendapat perizinan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Prinsip pemupukan eco farming itu ada 5. Yang pertama tepat jenis, kemudian yang kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat cara, yang keempat tepat waktu, yang kelima tepat formulasi. Kali ini saya akan melarutkan pupuk eco farming ini menjadi biang eco farming menggunakan air kelapa. Ya, kita buka dulu kemasannya. Nah, ini masih seperti ini, teman-teman. Ya, masih ada segdo 10 gram. Buka kemasan. Ya, bentuknya seperti ini, eco farming dalam cup, ya. Dan 1 cup ini itu setara dengan 1 ton pupuk kandang. Bisa jadi 20 tangki hand sprayer isi 17 sampai 20 liter. Kita lihat dalamnya. Di sini ada brosur. Ya, seperti ini. Kita lihat brosurnya. Kemudian ada di baliknya ada tabel mengenai cara penggunaan, dosis, serta waktunya kapan harus melakukan penyemprotan dan pemupukan. Di sini ada tabel berbagai jenis tanaman. Apabila ada tanaman yang tidak disebutkan dalam tabel ini, maka bisa menggunakan metode pemupukan yang lainnya. Ya, pupuk eco farming. Ya. Jadi eco itu adalah ekonomis. Ya, kenapa disebut eco farming? Karena eco dari kata eco, ekonomis. Ya, karena memang sangat menghemat pemupukan, ya, menghemat ongkos atau biaya pemupukan dengan menggunakan eco farming. Farming adalah bertani, ya. Jadi cara ekonomis bertani menggunakan pupuk organik eco farming. Kita hancurkan dulu sebelum kita campur dengan air kelapa, ya. Kita masukkan ke dalam plastik. Seperti ini, ya, bisa dengan penumbuk. Ya, lebih enak, ya, kita pupuk seperti ini, ya. Bisa pakai cobek sama ulekan. Kita haluskan lagi. Ya, udah, ya, sudah cukup. Kita buka ke botol, kelapanya kita campur. Ya, pelan-pelan sampai tercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Ya. Ya. Iya, kita campur seperti ini sampai habis. Kita tutup rapat. Kita gosok seperti ini. Ya. Seperti ini, kita gosok lagi. Oh. Ya, jadi berwarna seperti coklat seperti ini, ya, teman-teman. Dan apabila ingin kita gunakan, itu kita diamkan dulu minimal 15 menit baru bisa kita gunakan untuk penyemprotan atau pemupukan, ya. Tetapi lebih baik lagi bila disimpan dalam waktu cukup lama. Bagi yang menggunakan pelarut dengan air biasa atau air mineral, dan kemudian ternyata pupuk itu ingin disimpan dalam waktu cukup lama, maka di dalam larutan air biasa itu diberi potongan gula aren, ya, dimasukkan ke dalam larutan kemudian dikocok, ya. Itu nanti akan menjadi nutrisi atau bahan pakan daripada mikroorganisme yang ada di dalam eco farming. Untuk
larutan air tadi adalah 1 liter ya, 1 liter air kelapa, atau bisa juga menggunakan 1 liter air tetes tebu, atau bisa juga menggunakan air mineral atau air biasa 1 liter. Apabila menggunakan air biasa dan ternyata pupuk itu ingin disimpan cukup lama, maka bisa ditambahkan dengan potongan gula aren ya, sebagai bahan nutrisi daripada mikroorganisme. Sedangkan yang untuk larutan yang memakai air tetes tebu ataupun air kelapa ini tidak perlu lagi menggunakan gula aren karena sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Nah, dalam larutan yang sudah tercampur EcoFarming dan air kelapa ini masih ada, bisa dilihat ya, ini masih ada ampas ya, ampas daripada EcoFarming. Sebaiknya disaring dulu karena fungsinya agar nanti tidak menyumbat pada alat hand sprayer atau alat semprot kita. Yang biasanya di alat semprot itu ada filternya. Kita perlu saring dulu ya, kita saring dulu ya, kita saring dulu ya. Yang sudah kita saring bisa kita gunakan corong ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, demikian larutan EcoFarming atau biang EcoFarming sudah jadi dan kita bisa pakai ya, setelah minimal didiamkan 15 menit. Lebih lama lagi disimpan akan lebih baik hasilnya ya. Baik, untuk aplikasi penggunaan bisa saksikan video-video saya berikutnya. Untuk itu, apabila video ini bermanfaat, silakan untuk di-share. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta tekan lonceng agar mendapat update terbaru video-video saya. Terima kasih. Salam sinergi. Go berkah. No riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.